Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan kepada kita keberkahannya. Dan tak lupa juga kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat sehingga kita masih bisa mampu duduk bersama di tempat masing-masing namun dalam iktikad dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menimba ilmu dari apa yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh Pak Ustadz nanti. Dan tak lupa terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dona yang telah hadir di hadapan kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Lutfi, Pak Ustadz Alhamdulillah, Ahmad, terima kasih dan alhamdulillah. semua jamaah pada sore hari ini yang sudah hadir dan kami siap untuk mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Ahmad, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk puasa, dan kita semua siap untuk mendengarkan kajian pada sore hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan juga alhamdulillah kepada Pak Ustadz yang sudah berkenan hadir di hadapan kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz? Bikhair, alhamdulillah, binikmati Alhamdulillah. hitatin masalihat. Rabbil alamin. Semoga Allah terus senantiasa berikan keberkahan kepada Pak Ustadz dan kepada kita semua para jamaah. Amin Amin ya Allahumma ya rabbal rabbal alamin. alamin, insyaallah. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 4, kita mulai aja Pak Ustadz, bagaimana? Silakan, boleh. Baik. Untuk oleh karena itu, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 4 bagi para jamaah, seperti biasa yang ingin hendak bertanya kepada Pak Ustadz Ahmad nanti di akhir sesi, boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom, atau bila mana para jamaah memiliki kendala jaringan, insya Allah kami juga menayangkan melalui live streaming via YouTube. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz Lufi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah memasuki tanggal 27 Sya'ban. Sebentar lagi maghrib masuk tanggal 28 Sya'ban. Insya Allah 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita, Allah selamatkan kita sampai dengan bulan Ramadan, dan Allah selamatkan bulan Ramadan untuk kita sehingga kita bisa meraih ampunan dan kelak bisa mendapatkan nikmat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah maha rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini, sehubungan dengan persiapan kita menjelang Ramadan, insya Allah
kita akan mengadakan kajian dengan tema andai ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Andai kata ini adalah Ramadan terakhir kita, artinya apa? Kita nggak ketemu dengan Ramadan lagi. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Andai ini adalah Ramadan terakhirku. Saya yakin kita akan memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Karena di bulan Ramadan ini Allah tawarkan pintu langit dibuka. Pintu rahmat dibuka. Pintu surga dibuka. Pintu neraka dikunci rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu. Berarti sarana kita untuk meraih surganya Allah begitu mudah. Sarana untuk kita bisa meraih dibukanya pintu rahmat Allah, dibukanya pintu langit Allah begitu mudah. Bagi yang betul-betul berusaha, sungguh-sungguh. Andai ini Ramadan terakhirku, saya yakin kita akan berserius, bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai itu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, saya buatkan sebuah ilustrasi. Saudaraku seiman, khususnya bagi para wanita, biasanya apabila melihat binatang yang menggelikan, menjijikkan, namanya ulat atau ulat bulu, saya yakin wanita biasanya teriak, lari, menjauh. Meskipun ulat itu cuma lambat jalannya, nggak bakal mengejar Anda. Ketakutan lebih dulu. Kenapa ulat itu banyak tidak disukai orang? Terutama para petani tanam-tanaman, buah-buahan. Ulat itu merugikan. Menghabiskan daun-daunan, dimakan habis tanpa peduli. Nggak peduli siapa pemiliknya, rugi atau tidak. Dan banyak orang tidak suka. Begitu rakusnya ulat. Begitu tidak memiliki simpati, apalagi empati. Yang penting saya. Itulah ulat. Itulah gambaran sebuah ulat. Apa yang terjadi? Ulat itu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika telah cukup ukurannya, ada yang 10 hari, ada yang sampai 14 hari, ada yang lebih. Maka dia akan berhenti makan. Karena tubuhnya tidak mungkin berkembang lagi. Dan itu sudah maksimal. Dia tidak rakus lagi. Maka dia akan mencari suatu tempat. Dia akan berubah diri menjadi kepompong. Membungkus diri, dibungkus demikian sempurnanya. Di suatu tempat yang aman. Agar tidak disambar oleh burung dan binatang-binatang pemangsa lainnya. Dia menjadi kepompong. Coba perhatikan kepompong. Lisannya puasa. Matanya puasa. Pendengarannya puasa. Semua indera tubuhnya itu puasa. Gak makan, gak minum, gak melihat sesuatu. Terpongkut, subhanallah. Terbungkus rapih. Andai kepompong ini sukses sepanjang menjadi kepompong, ada yang sepekan, 10 hari, tergantung kembali jenisnya. Apa yang terjadi setelah kepompong itu selesai? Berubah jadi apa dia? Kupu-kupu. Betapa indahnya kupu-kupu. Sekarang saya tanya kepada para wanita. Wahai para wanita, ibu dan jamaah sekalian, apakah Anda benci dengan kupu-kupu? Bukankah Anda sangat menyukai kupu-kupu? Tahukah Anda siapa dulunya dia? Dulunya adalah seekor ulat yang menjijikkan, yang rakus, yang tidak pernah peduli kepada yang lain. Tapi ketika dia menjadi kepompong, kemudian sukses, menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Saudaraku seiman, jamaah Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Mengapa saya sampaikan ilustrasi ini? Ketahuilah, kita akan masuk kepada Akademi Ramadan. Sepanjang 1 bulan penuh, jadilah kepompong Ramadan.
Boleh jadi di hadapan Allah, kita nih, saya terutama yang sedang bicara, boleh jadi lebih busuk, lebih jahat, lebih buruk, lebih menjijikkan di sisi Allah dibandingkan ulat tadi. Tapi karena Allah menutupi kesalahan kita, Allah menutupi aib kita, orang tidak tahu saja tentang kita, disembunyikan oleh Allah keburukan kita. Boleh jadi keburukan kita lebih buruk dari sekedar ulat tadi, lebih menjijikkan di hadapan Allah dari akidah kita, sifat kita, perbuatan kita, akhlak kita. Meskipun manusia taunya mungkin kita orang baik, tapi Allah yang Maha mengetahui siapa kita. Saudara sekalian, tiba saatnya nanti Ramadan. Jadilah kepompong Ramadan. Kalau Anda betul-betul menjadi kepompong Ramadan, andai ini Ramadan terakhirku, jadilah Anda kepompong Ramadan, persiapkan Anda menjadi kepompong sepanjang Ramadan. Jaga lisan kita dari kata-kata kotor, kata-kata dusta dan yang lainnya. Jaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Jaga pendengaran kita, jaga tangan kita, perbuatan kita. Jaga, bukan hanya menjaga lapar haus di siang hari saja. Kalau Anda sukses menjadi kepompong Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, seluruh dosa yang telah lalu. Sukses Anda, Idul Fitr indah di hadapan Allah. Akidahnya indah, ibadahnya indah, akhlaknya indah, hablum minannasnya indah, hablum minallahnya indah. Itu semua bisa Anda raih jika Anda menjadi kepompong Ramadan. Jadikan menjadi akademi Ramadan. Jadilah kepompong yang terbaik. Andai ini Ramadan terakhirku. Maka saudara seiman yang semoga dirahmati Allah. Nabi SAW ketika telah memasuki Ramadan, bahkan sebelum mendatangi Ramadan, masih beberapa waktu sebelum Ramadan, beliau sudah memberikan semangat berupa hadis-hadis untuk menyemangati sahabatnya agar mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar mampu beramal di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Beliau SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa, bersaum di bulan Ramadan, penuh dengan keimanan, dengan ihtisaban, dengan iman dan perhitungan yang tepat, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, ikhlas dalam beribadah sepanjang puasa di bulan Ramadan. Dengan landasan iman, ihtisaban, perhitungan yang tepat, betul-betul hanya mengharapkan Allah, tidak karena apapun. Kalau itu Anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni baginya segala kesalahan dan dosa yang telah lalu. Segala kesalahan dan dosa yang telah lalu. Bersih kembali. Pertanyaan, apakah cukup hanya puasa di bulan Ramadan? Tidak. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul menyampaikan lafaz dengan sedikit berbeda. Tapi di dalamnya mencakup saum tentu saja, puasa. Apa lafaznya? Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah, yakni mendirikan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan, Ramadanan, berarti sebulan penuh. Ibadah di bulan Ramadan bukan cuma awal, sampai 10 pertama, bukan. Bukan cuma awal, sampai 10 kedua, bukan. Bukan hanya di 10 akhir saja, bukan. Dari awal sampai akhir. Ibadah di bulan Ramadan, tegakkan. Ternyata Rasul perintahnya adalah qama Ramadanan. Ibadah sepanjang Ramadan.
Mohon maaf saudara sekalian, masih banyak umat Islam di negara kita, naudzubillah, semoga tidak dengan kita, yang ghirrah ibadah di bulan Ramadan. Begitu semangat di awal, tadarusnya awalnya luar biasa, tarawehnya luar biasa, ibadahnya menggebu-gebu di awal. Masuk hari ketiga, hari keempat, sepekan, 10 hari, sudah mulai meninggalkan masjid. Taraweh nggak dikerjakan lagi. Bahkan saum kadang-kadang ditinggalkan. Tadarus nggak ada lagi. Ditinggalkan. Yang penting saya puasa, hanya menahan lapar dan haus. Allah tidak menginginkan hanya itu, saudara sekalian. Qoma Ramadan, ibadah sepanjang Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sepanjang Ramadan? Beribadah. Apa itu ibadah yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan? Bukan hanya saum. Bukan hanya saum. Nanti saya uraikan. Saya tambahkan satu hadis lagi. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yakum lailatal qadri." Barang siapa yang mau menegakkan ibadah atau mendirikan sholat lailatal qadri di malam qadar. Siapa yang menegakkan ibadah, yang mau mendirikan sholat di malam-malam qadar, yaitu di 10 hari yang akhir, wabil khusus di hari-hari malam-malam yang ganjil. Anda tegakkan, Anda sempurnakan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan ihtisaban, perhitungan yang tepat, semata-mata mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya yang lalu. Saumnya dijalankan, ibadah sepanjang Ramadan dijalankan, dan yang paling krusial di 10 akhir Ramadan, betul-betul semangat untuk beribadah di malam-malam qadar. Kalau itu kita lakukan sempurna, Allah jamin, Allah ampuni dosanya. Bahkan nanti ketika dia kembali setelah Ramadan selesai, masuk Syawal, Idul Fitri, Rasul katakan, roja'aka yauma waladathu ummuhu. Dia akan kembali kepada seperti hari ketika pertama kali dilahirkan ibunya. Secara akidah bersih kayak bayi baru lahir. Nggak punya salah dan dosa. Akidahnya murni. Maka di mana tempatnya? Surga. Maka Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ramadan dibuka pintu-pintu rahmat. Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Dan lafaz ini pun Rasul sampaikan 3 lafaz yang berbeda. Di dalam lafaz Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin." Apabila telah datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, dikunci rapat-rapat pintu neraka, dirantai erat-erat setan-setan. Lafaz berikutnya, riwayat Imam Muslim, juga dari Abu Hurairah. Idza dakhala Ramadan, Rasul bersabda, apabila telah memasuki Ramadan, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, dirantai setan-setan, dibelenggu setan-setan, dikunci pintu neraka. Satu hadis lagi, riwayat Imam Bukhari, juga dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan,
Futihat abwabus sama, dibuka segala pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wasulsilati syayatin, dirantai erat-erat semua setan-setan. Saudara sekalian, mari kita uraikan hadis-hadis ini. Bagaimana cara kita mengamalkannya sepanjang Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku. Saudara sekalian, nyata dan nyata setiap tahun saya yakin kita bisa lihat. Semoga tidak termasuk kita. Umat Islam, ghirrahnya ibadah di bulan Ramadan hanya semangat di awal. Semangat di awal. Luar biasa. Mulai hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. Kita lihat bagaimana keadaan masjid yang awal Ramadan penuh sesak, teras sampai diisi, jalanan pun terkadang ditutup hanya untuk bisa orang taraweh. Berapa lama berlaku? Sehari, 2 hari, 3 hari. Nggak sampai sepekan. Sudah nggak perlu lagi ditutup jalanan. Masjid safnya sudah mulai bertambah maju, bukan bertambah mundur. Artinya mulai berkurang jamaah. Baik sholat fardunya, sholat tarawehnya, yang tadarusnya di masjid. Mulai. Kenapa umat Islam banyak meninggalkan? Dia tidak menyadari bahwasanya boleh jadi Anda nggak ketemu lagi dengan Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku, saya yakin Anda nggak akan menyia-nyiakan Ramadan ini. Kan ini sarana untuk membuka pintu langit, sarana membuka pintu rahmat, sarana agar kelak di yaumil akhir dibuka pintu-pintu surga. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, wajib kita menjaga diri sepanjang Ramadan. Agar kita bisa menjaga diri, beribadahlah dengan baik. Apakah yang bisa kita lakukan sepanjang Ramadan itu? Beribadah. Tadi Rasul mengatakan, qama Ramadan, mendirikan ibadah, menegakkan ibadah di Ramadan. Apa ibadahnya? Satu, ibadah utamanya, saum, puasa. Karena itu yang diperintahkan Allah di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saum ini kewajiban utama kita, tapi sekali lagi saudara sekalian, bukan hanya saum ibadah kita di bulan Ramadan. Karena masih banyak umat Islam hanya mengandalkan puasa tanpa ibadah yang lain. Bahkan terkadang puasa dijalankan, sholat wajib ditinggalkan. Apalagi yang sunnah. Maka apa selain puasa yang kita bisa lakukan? Pertama tentu saja puasa. Yang kedua, taraweh. Sholat sunnah berjamaah ba'da isya. Kadang-kadang ada yang sholatnya di malam hari. Silakan, yang penting taraweh, jangan tinggalkan. Lalu apalagi setelah taraweh? Tadarus. Apalagi setelah tadarus? Berzikir, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Apalagi selain zikir, berdoa, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Apalagi selain doa, beristighfar, mohon ampun, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah. Lalu apalagi di waktu akhir malam, bersahur, cari barokah di waktu sahur. Lalu apalagi waktu bada asar menjelang maghrib, ketika menjelang berbuka, segera bersiaplah dan munajat di sana. Dan berbukalah sempurna di awal waktu, jangan tunda-tunda buka. Itu menjadi ibadah. Yang punya harta, Anda bisa umrah di bulan Ramadan. Yang nilainya sama seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Lalu apalagi, perbanyak kita sedekah. Dengan apa yang mampu kita berikan. Sedekah, sedekah, sedekah.
Lalu apalagi di akhir-akhir malam, di 10 malam yang akhir terutama, lebih giat ibadah untuk meraih malam qadar. Terutama bagi yang mampu intikaf, beriktikaf. Beriktikaf. Itulah 11 ibadah yang Anda bisa lakukan di bulan Ramadan. Saya ulangi, pertama, saum, puasa. Kedua, tarawih. Ketiga, tadarus. Keempat, berzikir. Kelima, berdoa. Keenam, beristighfar. Ketujuh, bersodaqah. Kedelapan, bersahur. Kesembilan, berbuka. Kesepuluh, umrah di bulan Ramadan. Kesebelas, bersungguh-sungguh ibadah di malam-malam qadar untuk meraih malam qadar, yaitu dengan cara Anda mampu lebih baik lagi i'tikaf, beriktikaf. 11 ibadah yang kita tidak tinggalkan sepanjang Ramadan, dan semuanya penutup dari seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, begitu masuk waktu 1 Syawal, maka disunahkan, diwajibkan kita untuk zakatul fitr, menunaikan zakat fitri. Menunaikan zakat fitri, saudara sekalian. Sempurna. Lalu untuk menyempurnakan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, salat Idul Fitr. Jika Anda mampu melakukan itu semuanya, semampu kita, fattaqullah mastata'tum, insyaallah surga Allah akan bukakan nanti di yaumil akhir. Maka saudara sekalian, untuk kita bisa meraih ampunan dan surganya Allah melalui ibadah sepanjang Ramadan, menjadi kepompong Ramadan, Anda saum, jangan hanya saum saja, tapi jaga lisan. Karena orang puasa bukan hanya imsak bainal fajr ilal maghrib, bukan hanya menahan diri lapar dan haus dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tapi menahan diri dari lisan yang kotor, menahan diri dari pandangan yang tidak baik, menahan diri dari perbuatan tangan, langkah kaki. Jangan hanya lapar dan haus. Ada sebuah hadis, saudara sekalian, riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, lisannya dusta, kotor, wal jahl, perbuatan-perbuatan bodoh, wal amala bihi, beramal dengan mulut yang kotor, berdusta, menghina, mencela, menghibah, memfitnah, lisannya tidak dijaga. Wal amala bihi, dengan amalan-amalan lisan itu. Apalagi mencaci maki, melaknat, belum lagi sampai terjadi baku pukul. Anda berbuat jahil. Kalau Anda sedang puasa, lalu ternyata Anda tidak menjaga, dan itu diperbuat, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَيَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Maka tidak ada kepentingan bagi Allah terhadap orang yang meninggalkan makan dan minum tadi. Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak nilai puasanya sedikit pun. Dia hanya menahan lapar dan haus. Dia tidak batal puasanya secara hukum syar'i, tetapi tidak dapat pahala apa-apa. Nol dapatnya. Seperti orang ujian, ikut ujian, dia resmi ikut ujian, terdaftar dalam ujian, selesai sampai akhir ujian, tapi mengerjakannya asal-asalan, nggak lulus Anda. Saudara sekalian, bukankah di negara kita khususnya, maaf, kita bisa lihat sehari-hari, rata-rata orang puasa, yang penting saya nggak makan, nggak minum, tapi ibadah ditinggalkan. Banyak orang puasa sampai sholat wajib saja nggak dikerjakan, atau hanya waktu tertentu. Apalagi tarawih, apalagi tadarus, berzikir, berdoa, beristighfar. Paling cuman makan sahur, bangun setelah makan sahur sambil nonton, tidur.
Apalagi di akhir Ramadan, waktu yang paling krusial. Inilah saudara sekalian. Kenapa banyak orang seperti itu? Maaf, satu, dia tidak menyadari. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagiku. Dua, boleh jadi dia ibadah tanpa ilmu. Tiga, memang tidak punya semangat untuk meraih surganya Allah. Bagaimana mungkin Allah buka pintu surga kalau pintu rahmat nggak Allah turunkan? Bagaimana mungkin Anda akan dapat rahmat Allah kalau pintu langit nggak dibukakan? Tahukah Anda apa itu penyebab orang-orang tidak dibuka pintu langit? Sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dengan itu tidak mungkin nanti di yaumil akhir dibuka pintu surga. Bahkan tidak mungkin orang ini masuk surga. Salah satu penyebabnya, nggak dapat pintu surga dibuka karena Anda nggak dapat rahmat Allah. Salah satu penyebab Anda tidak dapat rahmat Allah karena pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Apa penyebab tidak dibukanya pintu langit sehingga tidak terbuka pintu rahmat, sehingga neraka nanti yang terbuka bukan surga yang terbuka? Surat Al-A'raf, surat 7. Ayat yang ke-40 dan 41. Di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina kazzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadap ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, maka Allah tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Gak dimasukkan ke surga. Apakah yang dimaksud tidak dibuka pintu langit? Ibadah mereka, doa mereka, amal mereka nggak diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima? Anda ibadah nggak sesuai dengan aturan. Anda ibadah tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Anda ibadah menurut hawa nafsu, nggak ikut aturan, nggak berdasarkan ayat-ayat Allah, nggak berdasarkan sunnah Rasulullah. Maka jangan harap dibuka pintu langit. Karena pintu langit nggak dibuka, wala yadkhulunal jannah, maka pintu surga nggak bakal dibuka. Akhirnya mereka tidak akan masuk surga. Kecuali hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sebelum onta nggak bisa masuk lewat lubang jarum, nggak bakal masuk surga. Mustahil masuk surga. Saudara sekalian, bukankah tadi telah disampaikan oleh Rasul? Ketika datang Ramadan, dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu langit. Anda nggak akan dibuka pintu surga untuk Anda nanti di yaumil akhir. Kalau Anda nggak dapat rahmat, Anda nggak akan dapat rahmat kalau pintu langit nggak Anda buka. Anda nggak bakal mendapatkan pemberi buka pintu langit kalau Anda mendustakan ayat-ayat Allah. Anda sombong terhadap ayat-ayat Allah. Anda tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Anda tidak mentaatinya. Maka orang seperti itu la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sebelum unta bisa memasuki lubang jarum. Artinya enggak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah balasan orang-orang yang berbuat dosa, durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Maka apa nanti balasannya di akhirat? Allahu Akbar. Coba perhatikan ayat berikutnya. Di ayat yang ke-41-nya. Lahum, bagi mereka mendapatkan apa di situ? Min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Dia nanti akan mendapatkan alas tidurnya dari tikernya dari api neraka. Dan selimutnya pun dari api neraka. Alas tidurnya api neraka, selimut tidurnya api neraka. Wakadzalika najzil dzalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Saudaraku seiman,
Lalu bagaimana caranya agar dibuka pintu langit? Mari jangan Anda mengingkari aturan Allah dan Rasul. Taati Allah Rasul agar Anda mendapat rahmat. Jadi bagaimana? Puasa Anda ikuti bagaimana cara puasanya Rasul. Anda harus taraweh, salat tahajud sebagaimana Rasul salat. Anda tadarus sebagaimana Rasul tadarus. Anda berzikir, Anda berdoa, Anda beristighfar, Anda banyak bersedekah, Anda bersahur, Anda berbuka. Yang mampu boleh saum umrah di bulan Ramadan, yang tidak mampu tidak masalah. Yang penting nanti di akhir Ramadan Anda hidupkan malam-malamnya, sepertiga malam akhir di 10 malam akhir. Lebih giat semangat untuk meraih malam qadar, yang mampu beriktikaf. Kalau itu semua kamu lakukan dengan mentaati Allah dan Rasul, insya Allah dibuka pintu rahmat Allah. Anda diberikan oleh Allah rahmat dua bagian. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 132. Wa may yuti'illah, qul, katakanlah, wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kamu mendapat rahmat. Saudara sekalian, ingin dibuka pintu rahmat Allah? Taati Allah dan Rasul. Allah akan bukakan pintu langit. Pintu rahmat dibuka. Rahmat Allah berikan dua bagian. Dijadikan menjadi cahaya iman. Dijamin kelak di yaumil akhir. Surga tempatnya. Kalau Anda di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi sepanjang Ramadan, mari kita beribadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang sudah diuraikan tadi, ada 12 ibadah yang kita bisa maksimalkan. Saum, taraweh, tadarus, berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah, bersahur, berbuka, berumrah bagi yang mampu, beriktikaf atau mencari malam qadar, sungguh-sungguh ibadah. Ditutup dengan apa? Zakat fitri, untuk membersihkan kesalahan yang sia-sia, yang tanpa sengaja. Baru disempurnakan dengan Idul Fitr. Jika sepanjang Ramadan ibadah itu kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, mentaati Allah dan Rasul, Anda dijamin mendapat rahmat. Dengan rahmat itu Anda akan masuk surga. Surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan tetaplah kamu beriman kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maaf saudara sekalian, Anda ingin dapat rahmat Allah, jangan cuma mengerjakan perintah Allah yang wajib. Yang sunnah-sunnah itu perintah Rasul. Itu pun bagian dari perintah Allah. Jalankan. Bukti Anda mengimani Allah, jalankan yang wajib. Bukti Anda mengimani Rasul, jalankan yang sunnah. Bukankah di bulan Ramadan yang lebih banyak adalah ibadah sunnah? Dan jaga tata cara ibadahnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau Anda betul-betul mengimani Allah dengan takwa sebenar-benarnya kepada Allah, dan tetap mengimani Rasul, tetap taat kepada Rasul, maka Allah jamin di lanjutan ayatnya, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rahmatnya dua bagian. Allah anugerahkan kepada kamu. Allah berikan, dibuka pintu rahmat. Allah berikan rahmat kepada kamu. Dua bagian. Dunia dan akhirat Allah beri. Wa yaj'al lakum nura, dan rahmatmu itu, rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kelak akan Allah jadikan menjadi cahaya, cahaya iman, tamshuna bihi, yang dengan cahaya itu kamu berjalan, yaitu berjalan menuju surga. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang.
Apakah yang dimaksud berjalan tadi? Berjalan menuju surga, saudara sekalian. Hanya orang yang punya iman, yang punya cahaya, orang yang dapat cahaya, hanya yang dapat rahmat Allah. Yang dapat rahmat Allah dengan membuka pintu langit. Jangan mendurhakai Allah dan Rasul. Kalau itu terjadi, nggak dibuka pintu langit, nggak dapat rahmat Allah. Iman dan takwa, saudara sekalian. Dan mengimani Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Nanti dibuka pintu langit, dibuka pintu surga. Coba, surat yang sama, kita menuju ke ayat 12. Surat yang sama, kita menuju ayat 12. Bagaimana tadi orang yang mendapat cahaya, yang dikatakan oleh Allah, dengan cahaya itu berjalan. Yakni berjalan melalui sirat dan selamat menuju ke surga. Perhatikan ayatnya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang beriman betul-betul laki-laki, yang beriman perempuan betul-betul beriman, yang mentaati Allah dan Rasul. Nanti kamu akan melihat cahaya iman mereka memancar di depan dan di sebelah kanan. Di hadapan mereka terpancar cahaya iman, sebelah mereka terpancar cahaya iman. Maka saat itu terang benderang. Anda akan berjalan melewati sirat dengan terang benderang karena Anda membawa cahaya. Yang nggak punya cahaya, sirat akan gelap gulita. Maka Anda nggak bakal mampu melewati sirat. Apa yang terjadi saat itu? Allah berkatakan, Busyrakumul yawma jannat. Bergembiralah kamu, gembiralah kamu. Pada hari ini kamu mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal mereka semua, kamu semua di dalamnya, di surga kekal abadi. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Jadi saudara sekalian, Anda ingin dibuka pintu surga melalui Akademi Ramadan ini? Ayo, beribadah. Seperti yang apa Rasul telah perintahkan kepada kita. Jangan mengandalkan hanya sunnah saja. Ingat, jangan mengandalkan puasa saja. Ingat, yang sunnah lebih banyak. Lebih banyak memperbanyak tadarus sunnah, memperbanyak zikir sunnah, memperbanyak doa sunnah, memperbanyak istighfar sunnah. Kalau wajibnya doa wajib, istighfar wajib, istighfar wajib, baca Quran wajib. Tapi memperbanyak sepanjang Ramadan itu disunnahkan oleh Rasul. Ikuti Rasul, Anda dapat rahmat. Dengan rahmat Anda dapat cahaya, dengan cahaya Anda berjalan menuju surga. Semoga kelak saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, dibuka surga dan kita dipersilakan masuk kalau kita membawa cahaya. Dengan mentaati Allah dan Rasul di dunia, sebaik-baiknya manfaatkan momen Ramadan. Jadilah kepompong Ramadan. Sebulan penuh mari kita ibadah dengan sempurna dari awal sampai akhir. Anda dibuka pintu surga. Tapi orang-orang yang munafik, yang mendustakan ayat-ayat Allah, lisan mengaku iman, tapi tidak sungguh-sungguh ibadah, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul dengan sebenarnya, jangan harap mereka dibuka pintu rahmat. Dengan itu jangan harap dibuka pintu surga. Jangan harap mendapat cahaya iman. Siapa mereka? Orang munafik. Coba teruskan ke ayat berikutnya, ayat 13. Kalau di ayat 12 itu, orang mukmin laki-laki dan perempuan yang membawa cahaya iman, mereka berjalan menuju surga. Bagaimana orang munafik? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan yaqul, memanggil-manggil lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Yang beriman tadi yang membawa cahaya iman. Sementara orang munafik gelap gulita. Maka dipanggil orang-orang beriman. Ungzuruna, ungzuruna.
naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Kami ingin mengambil sebagian cahaya kamu. Kami gelap, Anda punya cahaya. Tolong bagi sedikit cahayamu untuk kami. Minta ditungguin orang beriman. Apa kata orang beriman? Failarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang. Cari olehmu sendiri cahaya untukmu. Cahaya di yaumil akhir nggak bisa berbagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang beriman yang sebenar-benarnya iman pada Allah dan Rasul dimasukkan ke dalam. Orang-orang munafik yang mengaku iman tapi tidak sebenar-benarnya iman pada Allah dan Rasul dibiarkan di luar. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, faduriba bainahum bisuri lahu babun. Maka di antara mereka dipisahkan, di dalam dan di luar. Dan di antara mereka ada dinding yang memisahkan. Dan dinding itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di sebelah dalamnya ada rahmat Allah, yaitu surganya Allah. Wa dhahira min qibalihil adab. Dan di sebelah luarnya wadhahiruhu min kibalihil adab. Di sebelah luarnya ada azab neraka. Jadi yang satu masuk surga, yang nggak punya cahaya iman neraka. Kenapa nggak punya cahaya iman? Tidak mengimani Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya. Saudaraku seiman, jamaah maha rahimani wa rahimakumullah. Andai ini Ramadan terakhirku, apakah Anda mau sia-siakan? Apakah Anda hanya giat, hanya saum, lalu meninggalkan tarawih, lalu meninggalkan tahajud, lalu meninggalkan tadarus, lalu meninggalkan sedekah, lalu meninggalkan i'tikaf, atau meninggalkan sungguh-sungguh ibadah di akhir Ramadan? Apakah Anda ingin berbuat seperti itu? Monggo silakan. Semua perbuatan kita nanti Allah yang akan menilai. Apakah pantas kita menjadi orang yang dibuka pintu langit? Apakah dikunci? Apakah pantas kita menjadi orang yang dibuka pintu neraka? Atau yang bahkan dikunci? Atau malah dibuka sehingga masuk neraka? Apakah Anda pantas untuk memasuki surga? Pintu surga yang dibuka lebar-lebar. Maka saudara sekalian, wajib kita mengamalkan semuanya. Nggak cuma puasa. Coba kita buka surat 33. Al-Ahzab ayat 35. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Allah menyebutkan ada 10 kriteria disebutkan di situ berturut-turut. Siapa yang ingin meraih surga, kemenangan yang besar, yaitu surga, maka 10 ini wajib dimiliki. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Laki-laki dan perempuan yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat, yang terus menjaga ketaatan, ketakwaannya dijaga. Islam, iman, takwa. Taat itu maksudnya adalah ketakwaan. Islam, iman, takwa. Ini 3 yang disebut berturut-turut. Anda akan meraih takwa, berarti Anda pasti iman dan pasti Islam. Anda baru ngaku iman, belum tentu meraih takwa. Cuman Anda mendapatkan Islam. Anda ngaku Islam, belum tentu beriman dan bertakwa. Maka tingkatan paling tingginya apa? Takwa. Islam, iman, taat, dan selalu dalam ketaatan. Kemudian 7 berikutnya Allah sebut. Kalau Anda benar-benar Islam, iman, dan taat, maka Anda harus jujur. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Anda juga harus sabar. Wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Anda juga harus khusyuk. Wal khashiina wal khashiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Anda juga harus menjadi orang yang dermawan, jangan bakhil. Orang yang suka bersedekah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang dermawan yang mau bersedekah. Kelima, wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Anda wajib puasa. Tapi bukan hanya puasa. Tadi, jujur harus ditegakkan, sabar ditegakkan, khusyuk ditegakkan, sedekah ditegakkan.
Kemudian apa? Saum kita pun kita tegakkan. Sa'imina wa sa'imat. Dan wahai orang yang berpuasa, jaga kemaluan, jaga aurat baik-baik. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan, yang memelihara auratnya, tidak dipamerkan untuk orang lain. Yang terakhir, yang nomor 7. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Apa jaminannya? Ujung ayatnya. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang paling besar. Apakah pahala besar itu, saudaraku seiman? Surga. Andai ini Ramadan terakhirku, mari amalkan yang 7 ini, saudara sekalian. Gak cukup pengakuan Islam, iman, dan takwa di lisan. Buktikan Anda harus betul-betul jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam amal ibadah, jujur dalam segala hal. Jangan berkata dusta. Ingat tadi, dusta merusak amal Ramadan Anda. Anda juga harus sabar. Mari jadi orang sabar. Jangan gak sabaran. Anda sedang puasa harus jaga, kendalikan marah. Sabar. Khusyuk. Semua ibadah kita lakukan dengan khusyuk. Dengan tumak nina, dengan ikhlas karena Allah. Bersedekah, mari kita bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sesuai kemampuan kita. Berpuasa, mari kita puasa. Dan insya Allah nanti Ramadan kita puasa. Tapi ingat, bukan hanya sekedar puasa. Puasa ditempatkan di sini nomor 5. Setelah jujur, sabar, khusyuk, kemudian sedekah, baru puasa. Disempurnakan dengan nomor 6, jaga kehormatan. Tutup aurat Anda sebaik-baiknya. Jangan pamer aurat Anda kepada orang lain. Jaga farji Anda. Allah katakan, hafidhina furujahum. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluan, kehormatan mereka. Dan yang terakhir tadi, banyak berzikir. Bukankah semua ibadah ini masuk dalam ibadah di bulan Ramadan? Kalau Anda mampu melakukan ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah telah menyediakan untuk mereka yang mampu ibadah sebaik-baiknya sepanjang Ramadan, pahala dan ampunan. Ampunan dan pahala yang sangat besar. Kalau dikatakan ajran azim, pasti dia tidak lain tidak bukan adalah surga. Saudara sekalian, jadilah kepompong Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku, mungkinkah Anda akan menyanyiakan? Saya yakin Anda akan semangat dan akan menjadi kepompong Ramadan yang sebaik-baiknya kepompong. Bukan berarti kita nggak boleh makan minum pas buka sampai sahur, silakan. Bukan kita nggak boleh bicara, silakan asal bicara Anda jujur, benar, jangan khianat. Bukan Anda nggak boleh melihat, silakan lihat, asal Anda yakin yang Anda lihat bukan kemaksiatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah saudaraku seiman, Jamaah Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Rangkaian amalia yang mampu kita lakukan sepanjang Ramadan, yang banyak umat Islam saat ini, maaf, sejak dulu bahkan sampai saat ini, meremehkan. Seakan-akan ibadah di bulan Ramadan cuma satu, puasa. Maka banyak orang yang pol puasanya, tapi pol nggak pernah taraweh, pol nggak pernah tadarus, pol nggak pernah berzikir, beristighfar, berdoa. Apa yang bisa diharapkan dari Allah? Wallahu a'lam. Akhirnya boleh jadi mereka tidak mendapatkan apapun. Saudara sekalian, Anda ingin dirindukan surga? Anda ingin meraih surga? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu sangat merindukan atas 4 golongan. Ada golongan yang dirindukan surga. 4 kata Rasulullah. Bukan berarti selain 4, enggak. Ini cuma secara fokus terkait dengan Ramadan. 4 ini betapa penting Anda jaga.
Karena empat-empatnya ini semua ibadah di bulan Ramadan. Saudara seiman, jamaah Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Apakah Anda merindukan surga? Apakah Anda termasuk orang-orang yang merindukan surga? Rindu, Ustaz. Pertanyaan saya balik. Kira-kira surganya rindu nggak dengan Anda? Allah Akbar. Klaim saya rindu surga, gampang. Klaim saya orang Islam, orang iman, taat, gampang. Klaim saya masuk surga nanti, mudah. Tapi Anda wajib buktikan. Buktinya nanti di yaumil akhir. Betulkah Anda masuk surga? Nah, supaya kita bisa menjamin diri kita masuk surga, sepanjang di dunia ini, mari kita berusaha membuka pintu rahmat Allah. Ingat tadi, mentaati Allah dan Rasul. Dibuka pintu rahmat. Akhirnya dibuka pintu surga. Dapat ampunan dan nikmat. Maka apa yang 4 tadi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, surga itu sangat merindukan atas 4 golongan. Yang 1, talil Quran. Orang yang lisannya selalu mentadaburi Al-Quran. Talil Quran, bukan qiraatil Quran. Qira'il, bukan qara' Al-Quran. Tetapi talil Quran. Apa bedanya qira'ah, qara'ah dengan tala, talil? Qira'ah cuma membaca, khatam, selesai. Anda nggak tahu apa-apa. Qira'ah, itulah dia. Tapi kalau tala, talil Quran, Anda membaca dan Anda berusaha belajar. Belajar agar Anda paham apa yang Anda baca. Anda dijamin surga, dirindukan surga. Yang kedua, wahafidhil lisan. Jaga lisan. Bukankah salah satu perusak saum Ramadan adalah lisan? Bukankah nggak boleh kita berdusta, menghibah, mencela, memfitnah? Andai Anda sepanjang Ramadan, lisan Anda nggak dijaga, bukankah Allah tidak punya kepentingan apapun? Anda nol, nggak dapat nilai apa-apa. Hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan, dijaga oleh Allah, maka nanti dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Memberi makan orang-orang yang lapar. Banyak bersedekah. Bukankah ini yang Rasulullah perintahkan pula di bulan Ramadan? Dalil Quran diperintah di bulan Ramadan. Perbanyak kita mentadaburi Quran. Wahafidhil lisan, perintah jangan sampai rusak lisan Anda. Bisa batal puasa, gugur nilai puasa Anda. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Bersedekah. Memberi makan orang-orang yang lapar. Yaitu banyak membantu fakir miskin. Bukankah di bulan Ramadan harusnya kita tingkatkan? Lalu yang keempat, wassaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Anda puasa di bulan Ramadan, 3 diamalkan tadi. Tahlil Quran, mari jangan pernah kita berhenti dari membaca Al-Quran. Tahlil Quran, coba tadabbur. Seperti mendengarkan kajian, disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Anda baca Quran, cobalah baca juga terjemahan. Anda bisa paham, itu namanya tahlil Quran. Hafidhil lisan, ayo jaga lisan. Daripada Anda banyak ngomong yang gak berguna, mending banyak-banyak lisan kata Anda berzikir kepada Allah. Baca Quran tadi. Berdoa, berzikir, beristighfar. Insya Allah, perbuatan kotor akan hilang. Jaga lisan. Mut'imul ji'an. Beri bantuan orang-orang yang lapar. Bersedekah kepada fakir miskin. Memberi makan orang yang berbuka. Memberi makan orang bersahur. Membantu orang yang kelaparan, kesusahan. Ini ciri orang yang dermawan. Maka andai ini kita lakukan, insya Allah, surga merindukan kita. Kelak di yaumil akhir, berubah menjadi cahaya iman, terpancar di depan dan di sebelah kanan, berjalan menuju surga melalui sirat, aman, karena telah terang benderang. Sirat gelap gulita. Yang nggak punya cahaya, maka tercebur ke dalam neraka.
Bukankah kita ingin jadikan Ramadan sarana kita untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah? Bukankah Ramadan bulan penuh dengan ampunan? Maka di bulan Ramadan ini bersemangat. Semangat. Seakan-akan Anda sedang berlomba untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Terutama di Ramadan. Karena pesaingnya banyak. Surat 57. Surat Al-Hadid. Ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu menuju anugerah Allah, ampunan Rabbmu dan surga yang surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Yang hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ingat, iman pada Allah Rasul. Surga. Seperti tadi dikatakan, supaya dapat rahmat, taati Allah, taati Rasul. Dapat cahaya iman, dapat rahmat, taati Allah, taati Rasul. Demikian pula ayat ini mengatakan, berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan Allah, supaya dengan itu kamu meraih surganya Allah, yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Dan itu hanya Allah sediakan untuk orang yang benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Silahkan Bapak Ibu merenung, apakah kita termasuk orang yang benar-benar iman pada Allah dan Rasul atau tidak? Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Itulah karunia Allah, yaitu ampunan dan surganya Allah. Yu'tihi may yasha. Allah berikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha pemberi karunia yang sangat besar. Semoga kita termasuk mendapat karunia Allah. Berupa apa? Cahaya iman, melalui rahmat Allah, melalui dibukanya pintu langit, agar kelak nanti di yaumil akhir dibuka pintu-pintu surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada Ustadz Lutfi. Silakan Ustadz, kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, jazakumullah khairan ahsanal jazak. Terima kasih banyak Pak Ustadz terkait pemaparan daripada materi yang tadi sudah kita dengarkan dengan seksama. Mohon izin sebelumnya para jamaah, karena ada kendala koneksi Zoom dengan YouTube, jadi tadi tidak dapat melangsungkan live streaming, tapi insya Allah kajian pada kesempatan sore hari ini direkam, jadi nanti akan kami upload rekaman apa yang tadi sudah kami rekam dari awal. Izin menyampaikan pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Dari jamaah ada yang bertanya, bagaimana dengan kondisi orang yang dia tahu bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan penuh permohonan maaf, tapi tidak terbesit di dalam hatinya untuk melakukan perubahan. Bahkan seringkali mendapatkan mungkin teguran-teguran, entah mungkin dari handphonenya, entah mungkin dari ceramah-ceramah sekitar atau apa, tidak membuatnya berubah. Bagaimana dengan kondisi manusia yang seperti itu, Pak Ustadz? Orang yang seperti ini berarti tidak lagi percaya tentang Allah. Orang yang seperti ini bukan lagi mengikuti Allah sebagai Tuhannya, tapi ini nih, hawa nafsu yang menjadi Tuhannya. Maka orang seperti itu dibiarkan oleh Allah. Diceramahi nggak mempan. Dinasehati nggak juga bergeming. Dikasih tawaran ampunan nggak tertarik. Tapi mereka tidak pernah menganggap dirinya salah. Kenapa? Karena Allah tutup hatinya. Sebab dia tidak mau membuka pintu langitnya Allah. Dan tidak menuhankan Allah. Tapi menuhankan hawa nafsu. Nih gue, yang penting kan saya. Ayatnya bisa antum lihat di surat 45 ayat 23.
Surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu atau pernahkah kamu orang yang melihat, apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dia mengikuti keinginan, bukan mengikuti ketetapan Allah. Allah menginginkan kamu berlomba-lomba meraih ampunan di bulan Ramadan. Dibuka pintu ampunan. Tapi Anda enggan karena mengikuti hawa nafsu. Maka kalau ada orang seperti itu, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan orang itu sesat dengan sepengetahuan ilmu Allah. Allah tahu sesat, tapi dibiarkan sesat. Karena memang orang itu yang berkeinginan. Apa artinya kemudian? Subhanallah. Wa khatama ala sam'ihi, akhirnya ditutup telinganya, pendengarannya. Wa qalbihi, ditutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dijadikan di atas mata, di hadapan matanya seakan-akan tertutup. Kayak orang tuli, kayak orang buta, kayak orang mati hatinya. Dah gak mau dengar nasihat, gak peduli. Maka dibiarkan oleh Allah. Allah katakan di ujung ayatnya, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Kalau ada orang sudah seperti itu, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Dirinya aja nggak mau nyari petunjuk, dinasihati nggak mempan. Ya sudah, urusan mereka berkeinginan. Maka Allah nyuruh kita berpikir di ujung ayatnya. Afala tadhakkarun? Apa kamu tahu tidak mau mengambil pelajaran? Apa kamu tidak memikirkan? Apa kamu mau seperti orang yang seperti itu? Jadi kepada ibu atau bapak penanya tentang orang yang sudah seperti itu, tahu Ramadan dibukanya pintu rahmat, pintu ampunan, tapi seakan-akan tidak tergeming, nggak pernah minta ampun, nggak pernah memperbaiki diri, nggak pernah meningkatkan ibadah, boro-boro puasa pun kadang-kadang tidak. Ya itulah keinginannya. Maka dipersilahkan oleh Allah, silahkan Anda berbuat apapun yang Anda inginkan. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan hasan. Dan lanjut kepada pertanyaan kedua. Izin bertanya, ada laki-laki muslim belum mengakui Islam, iman dan taat laki-laki dan perempuan jujur mau bersedekah jujur dan sabar, harus kita tegakkan jaga auratmu, berzikir dan menyebut nama Allah, kadang-kadang ibadah tidak khusyuk karena sesuatu hal menjaga kehormatan dan kemaluan. Bagaimana solusinya? Saudara sekalian, ketika seseorang, tadi ada 10. Yang pertama Islam, iman, takwa, ini sifatnya dulu. Ini orangnya dulu. 7 itu perbuatannya, sifatnya, pekerjaannya. Jujur, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, jaga kemaluan, zikir yang banyak. Ini harus 7-7-nya. Salah satu penyebabnya Anda berbuat kemaksiatan 1, maka ibadah yang lain akhirnya malas. Coba deh, ketika orang tidak berbuat dosa, dan jarang dan hampir nggak pernah berbuat dosa, sekali berbuat dosa, dia takut, dia ngeri. Rasanya tuh berat bebannya. 2 kali berbuat dosa, masih ada rasa takut, tapi agak berkurang. 3 kali berbuat dosa, sudah boleh enteng. 4 kali, 5 kali berbuat dosa, alah, nggak apa-apa. Seperti itu. Hawa nafsu tadi. Maka bagaimana caranya agar kita bisa meraih 7 tadi? 7 sehingga apa? A'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azim. Allah menyediakan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Beristiqamah, jaga, serius, sungguh-sungguh, ada mujahadah, semangat. Anda sendiri tadi diperintah berlomba-lomba. Mari berlomba-lomba. Semuanya kita jaga. Mulai dari jujurnya, sabarnya, khusyuknya, semua kita jaga sampai 7 tadi. Karena 7 ini kita amalkan semua di bulan Ramadan. Dari 12 amalan tadi, itu 7 itu masuk semuanya di sana. Inilah saudara sekalian. Maka beribadah jangan pilih-pilih. Menjalankan aturan Allah jangan pilah-pilah. Allah katakan banyak zikir, banyak zikir.
Allah katakan tutupi aurat, tutupi aurat. Allah katakan bersabar, bersabar. Allah katakan bersedekah, bersedekah. Kalau Anda memilah-milah, Anda sendiri nanti yang ragu. Maka harus kafah. Maka Allah perintahkan kepada kita bagaimana? Islam itu kafah. Jadi Islamnya, imannya, takwanya dibarengi dengan 7 sifat tadi secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanud khulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, keseluruhan. Anda Islam, ya Islam secara keseluruhan. Islam Anda benar, iman Anda benar, takwa Anda benar, sifat Anda tadi mulai dari jujur sampai banyak zikir benar, kafah namanya, totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti hawa nafsu setan. Jangan mengikuti ajakan setan, langkah-langkah setan. Karena sungguh innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Jangan diikuti. Demikian, kalau Anda memilah-milah, ya Anda yang beresiko. Anda nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah perintahkan kafah, berarti kafah, totalitas semampu kita. Fattakullah mastata'tum. Semampu kita berusaha takwa. Dan nanti saudara sekalian, ketakwaan kita pun di hadapan Allah ada tingkatannya. Sebagaimana ketakwaan kita, surganya nanti pun ada tingkatannya. Coba dibuka surat 6 132. Surat Al-An'am 132. Walikullin darajatim mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan tiap-tiap umat manusia akan memperoleh tingkatan-tingkatan sesuai dengan amalnya. Ada orang masuk surga, tingkatan imannya yang akan dilihat. Makin tinggi iman, tingkat imannya, makin tinggi kedudukan surganya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Rabbu tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya kalau Anda benar-benar Islam, iman, taat, ya jaga itu. Jangan cuma di lisan, buktikan dengan sifat yang tadi. Insya Allah semoga ghirrah kita, wabil khusus menjelang Ramadan, persiapkan sebaik-baiknya, dan nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita sempurnakan sebaik-baiknya. Semoga Allah akan bukakan untuk kita nanti surganya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari jamaah. Ustadz yang sering kali ditunjuk sebagai ketua panitia baik ini ataupun itu sekarang sudah tahu bahwa musik atau dance itu mungkin salah satunya adalah kan tidak boleh katanya tuh. Baik itu mungkin dari acara reuni akbar. Gimana ya, Ustadz? Tidak mau dibilang sombong tapi juga ingin sedikit dakwah tentang hal ini. Mungkin untuk bagaimana cara mengingatkan teman tentang hal tersebut, Pak Ustadz. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Terus memberi peringatan. Perintah Allah kepada kita surat 51 ayat 55 demikian. Surat 51 ayat 55 Allah perintahkan demikian. Fadzakir. Tetaplah kita memberi peringatan. Kasih peringatan. Nanti orang mengatakan sombong kamu ini, ya biarin aja. Yang penting kan kewajiban saya menyampaikan. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau orang itu beriman, dikasih peringatan, pasti manfaat. Pasti manfaat. Tapi jika orang itu tidak beriman, ya silakan Anda sudah menyampaikan. Yang penting Anda jangan mau ikut-ikutan hal seperti itu. Tapi saya ditunjuk ketua panitia, saya jadi ketua panitia. Tapi urusan-urusan itu saya nggak mau ikutan. Maaf, dance, dansa. Pasti laki-laki perempuan di situ berikhtilat, bercampur baur. Enggak Ustadz, dansa dengan pasangannya. Oke, tapi kan campur baur laki-laki dan perempuan di sana, joget-joget. Pantaskah kita berjoget-joget di hadapan Allah? Silakan kita berpikir. Dansa demi Allah itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran orang kafir. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar,
Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, ikut-ikutan seperti perbuatan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hanya orang kafir yang suka berdansa. Umat Islam tidak pernah ada riwayat untuk berdansa. Maka tinggalkan, itu bukan ajaran Islam. Anda harus tinggalkan meskipun Anda panitia. Tapi aduh nggak enak Ustadz, ya terserah Anda. Anda bisa nggak enak sama manusia. Kok enak-enak saja Anda di hadapan Allah? Sedangkan yang meminta pertanggungjawaban kita nanti Allah, manusia bisa apa? Nggak bisa membela kita. Awas, jangan sampai Anda salah pilih teman. Kalau Anda salah pilih teman, nyeselnya naudzubillah. Nyeselnya nanti di yaumil akhir. Penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang sangat berat. Coba lihat penyesalan seseorang yang terjadi nanti di yaumil akhir. Surat Al-Furqan, ayatnya dari ayat 27. Surat 25 ayat 27. Coba perhatikan. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah nanti pada hari ketika orang-orang yang di dunia berlaku zalim menggigit kedua tangannya. Bayangkan, 2 tangan digigit 10 jari. Tanda menyesal. Sangat-sangat dahsyat penyesalan di akhirat. Yaqul, satu ucapan penyesalannya, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai aduhai, sekiranya dulu di dunia aku hanya mengambil jalan bersama Rasul. Rasul sudah mengingatkan, Anda nggak nurut. Giliran di akhirat nyesel. Ya wailata, di ayat ke-28-nya. Ya wailata laitani, wahai sungguh celaka aku, sungguh celaka aku. Lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, saya nggak ikut-ikut fulan, tapi saya hanya ikut Rasul. Aduh, sungguh celaka saya sekarang. Nyesel. Dulu aja ikut-ikutan si fulan. Anda malu sama si fulan. Sama Allah dan Rasul enak-enak saja. Gimana kalau nanti ternyata nyesel begini? Maka apa sih penyesalan itu? Ayat 29, perhatikan baik-baik. Laqad, si fulan itulah sungguh adallani, yang telah menyesatkan aku. Ani dzikri, dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Ba'da idja'ani, setelah Quran datang kepadaku. Dijelaskan oleh hadis Rasul, nggak boleh Anda bermusik, nggak boleh Anda berdansa, joget-joget, jangan. Itu tidak pernah ada dan nggak pernah diperintahkan Rasul. Bahkan Rasul melarang perbuatan seperti itu. Itu khalwat ikhtilan, laki-laki perempuan, jangan. Sudah datang, tapi kamu malah nggak mau, ya sudah. Maka nanti penyesalannya cuma satu. Wa kana syaiton lil insani khadhula, maka sesungguhnya setan itu memang pengkhianatnya manusia. Naudzubillah. Silakan Anda merenung ayat-ayat tadi. Anda mau gak enak sama manusia? Monggo silakan. Kalau Anda gak enaknya sama Allah, maka katakan yang hak meskipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Wallahu a'lam. Semoga pertanyaan ini pun bermanfaat untuk jamaah sekalian yang hadir, yang sedang menyaksikan acara kita ini. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui apakah amal ibadah dan dosa-dosa kita itu telah diampuni selama bulan Ramadan? Apakah ada tanda-tandanya, Pak Ustadz? Tanda-tandanya tidak dilihat dari fisik. Tanda-tandanya tidak dilihat dari keadaan ekonomi. Tanda-tandanya tidak bisa dilihat dari kasat mata lihat perbuatan. Tapi tanda-tandanya hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Apa tanda-tandanya? Bahwa orang telah betul-betul imannya itu sempurna sehingga amalnya diterima, telah dapat ampunan. Ada beberapa tanda yang Allah sebutkan. Jika Anda masuk kategori tanda ini, berarti iman Anda benar. Surga Firdaus tempatnya. Apa tandanya? Contoh, di surat Al-Mu'minun. Surat 23. Lihat ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Yang benar-benar imannya.
Apa ciri orang yang imannya benar? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau Anda sholatnya lebih khusyuk lagi, Anda jaga semua sholatnya, dan khusyuk sholatnya, tanda Anda amalnya diterima. Tapi Anda jangan pengumuman, tahu nggak, saya sekarang sholatnya udah lama khusyuk, berarti amal saya diterima. Sombong Anda. Ini hanya untuk takaran kita sendiri. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Itu tadi nyanyian-nyanyian, dansa-dansa ditinggalkan. Itu sia-sia, nggak ada apa-apanya. Tinggalkan. Anda tanda telah dapat ampunan dan diterima amalnya oleh Allah. Berikutnya, ayat keempat, ciri yang ketiganya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Kalau Anda sudah menunaikan zakat dengan tepat, infak sedekah Anda bayarkan, Anda termasuk orang yang ciri diterima ibadah. Yang berikutnya, yang ayat 5, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menutup auratnya dengan sempurna. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanukum, kecuali kepada pasangan-pasanganmu, hai para wanita, aurat Anda hanya boleh dipertontonkan di hadapan suami Anda, bukan untuk orang lain. Aw ma malakat aimanukum, atau hamba sahayamu. Fa innahum ghairu malumin, maka orang itu tidak tercela, halal. Tapi kalau Anda tidak menutup aurat dengan baik, nggak menjaga syahwat Anda dengan baik, maka Allah katakan di ayat 7, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Siapa yang telah berbuat demikian, maka mereka orang yang tercela, melampaui batas. Kalau tidak menjaga tadi yang perintah Allah, kan tadi juga sudah disebutkan, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Di sini pun demikian. Maka kalau ada orang tanda telah diterima amal ibadahnya, bagaimana pasca Ramadan? Dijaga nggak kehormatannya? Dijaga nggak auratnya? Nah, silahkan Anda berpikir, silahkan Anda merenung. Saya tidak mau memojokkan siapapun demi Allah. Tapi ini ayat. Seperti ini keterangan Allah. Lalu bagaimana yang berikutnya? Ayat yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang apabila diberi amanat dan dia berjanji selalu menunaikan. Orang itu cirinya nggak pernah khianat dan jujur, kalau janji pasti dijalankan. Pasti dijalankan. Tanda orang itu diterima amal ibadah. Tanda Allah berikan ampunan. Ciri yang berikutnya di ayat yang ke-9-nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara sholat mereka. Semua sholatnya dijaga. Nggak hanya yang wajib. Wajib sunnah dijaga. Kalau Anda lakukan itu, Allah jamin. Di ayat ke-10 dan 11-nya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus. Warisannya adalah surga firdaus, surga paling tinggi. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya di dalam. Apakah Anda termasuk orang yang dicirikan tadi? Kalau masuk, insya Allah salah satu tanda Anda diterima amal ibadahnya. Tapi kalau ada yang luput dari salah satu ciri tadi, maaf, koreksi diri. Segera introspeksi diri. Mohon ampun kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan kategori orang dari jamaah, bagaimana dengan kategori orang yang senantiasa beliau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi karena bulan Ramadan ini punya niatan ingin belajar, gitu Pak Ustadz. Apakah pahalanya dibilang sama dengan hari-hari sebelumnya, atau justru di bulan Ramadan ini ditingkatkan pahalanya? Ramadan, para ulama menyebut syahrul Quran. Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran yang penuh dengan barokah. Ramadan, hari-harinya berbeda dengan hari yang lain.
Apalagi di 10 malam akhir, di mana adanya malam qadar, yang satu malam itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi nggak bisa disamakan Ramadan dengan bulan yang lain. Ada seseorang belum bisa membaca Quran, Ustaz, tapi ingin di Ramadan itu belajar sungguh-sungguh. Apakah dia akan mendapat pahala? Jangan khawatir, pahala melimpah ruah. Jangan khawatir, pahalanya melimpah ruah. Subhanallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga riwayat Imam Bukhari, dari Ummul Mukminin Aisyah. Qalat, Ummul Mukminin Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, baca Qur'annya bagus, tartil, makhrajnya, semuanya, tajwidnya, dan paham dan mengamalkan. Orang itu selalu disertai malaikat yang mulia dan selalu dekat. Kemana-mana dijaga malaikat. Ustaz, saya belum sampai sana, buru-buru hafal, baca aja masih susah. Wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Bagi orang yang belum mampu membaca, bahkan dia berusaha membaca sungguh-sungguh, terbata-bata bacanya, tapi semangat dan serius, dia dapat 2 pahala. Mari semangat. Sudah dapat 2 pahala, kemuliaannya lebih mulia di bulan Ramadan, di malam Qadar, lebih baik dari 1000 bulan, akhi. Subhanallah. Mari semangat. Semangat. Makanya tadi, Ramadan ibadah bukan cuma di awal, bukan cuma sampai tengah. Awal sampai akhir. Itulah ibadah Ramadan. Itulah orang yang tadi dirindukan surga. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan katsiran ahsanal jazaa. Insyaallah pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, bagaimanakah dengan kondisi ibu-ibu yang sedang menyusui, Pak Ustadz, sedangkan di sisi lain karena memang harus berpuasa, menunaikan kewajibannya di bulan suci Ramadan, di sisi lain juga perlu nutrisi untuk diberikan kepada bayinya, begitu Pak Ustadz. Kepada ibu penanya dan para ibu yang lain, orang yang tidak mampu berpuasa itu diberikan rukhsah oleh Allah. Jangan memaksakan diri puasa. Surat Al-Baqarah 184, di tengah-tengah ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat, tidak mampu melaksanakan puasa, maka orang seperti ini, kata Allah, nggak perlu puasa. Fidyatun ta'amu miskin. Cukup kamu bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Anda jangan memaksakan diri. Maka telah sepakat ulama, ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, dia tidak mampu saum tentu saja, dan tidak mampu mengkodok sampai datang saum berikutnya, nggak usah mengkodok. Anda cukup bayar fidyah. Sekali nggak puasa, sehari nggak puasa, sekali ngasih makan orang miskin. Untuk 30 hari nggak puasa, 30 orang miskin Anda kasih makanan yang biasa Anda makan. Cukup. La qada'a alaihi. Nggak ada kodok baginya. Sudah, jangan memaksakan. Bayi Anda butuh nutrisi. Subhanallah. Jika kita merujuk ke Al-Baqarah ayat 233, Al-Baqarah 233, ya ukhti, wahai saudaraku seiman, ibu yang menyusui, seorang wanita itu diwajibkan oleh Allah menyusui bayinya 2 tahun berturut-turut. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Tolong simak ini wahai ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui.
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar rodha'ah, bagi yang memang ingin menyempurnakan susuannya. Sempurna 2 tahun. Tapi maaf, menurut ilmu kedokteran, dahulu menyusukan itu eksklusif 4 bulan. Sekarang sudah ditambah 6 bulan. Jadi Anda selama 6 bulan susui, jangan pernah puasa. Kalau Anda puasa, Anda seakan-akan mendolimi hak bayi Anda. Jangan, karena itu ASI eksklusif. Kecuali setelah 6 bulan. ASI sudah ditambah mungkin dengan susu formula. Kemudian apa? Sudah ditambah makanan-makanan. Maka ibu berpuasa, kalau kuat berpuasalah. Itu lebih baik. Di ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tadi maksud saya di Al-Baqarah 184. Maka di sini saudaraku sekalian, berpuasa itu lebih baik kalau kamu mampu. Kalau sudah tidak lagi menyusui. Jadi kepada ibu-ibu yang hamil, Anda nggak mampu puasa, berbukalah. Anda setelah itu melahirkan, wajib menyusui. Jangan puasa, nggak usah qadha. Sampai lihat, bulan Sya'ban habis, Anda belum mengqadha karena nggak mampu qadha, tinggal bayar fidyah. 30 hari Anda nggak puasa, berarti 1 hari memberi makan orang miskin, beli 30 nasi bungkus, senilai yang biasa Anda makan, bagi-bagikan kepada 30 orang fakir miskin. Silahkan, insya Allah sah, Anda tidak perlu mengqadha. Demikian bagi para wanita yang hamil dan menyusui. Jadi tidak setiap orang hamil tiba-tiba nggak puasa, fidyah, enggak. Mampu apa nggak qadha. Kalau mampu, berarti dia wajib mengqadha. Kalau tidak mampu, keburu datang Ramadan berikutnya, nggak perlu mengqadha. Demikian, wallahu a'lam. Qadarullah sudah sampai 5:30, Pak Ustadz, apa? Afwan, Ustadz, Afwan, mikrofonnya masih termute. Oh iya, Qadarullah sudah sampai 5:30, Pak Ustadz, apa Baik, kiranya kita baik, saya tutup? rasa kita cukupkan. Mungkin sekarang sedang yang saum sunnah sedang persiapan untuk menjelang berbuka. Dan jangan jangan tinggalkan manfaat menjelang berbuka. Salah satu yang mustajab, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, para jamaah dari Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini, insya Allah kajian ini masih kita teruskan, pertemuan di pekan depan insya Allah, tapi di jam yang berbeda. Nanti mungkin Ibu Dona yang akan memberikan pengumumannya. Nanti Baik, insya Pak Allah untuk Ustadz. temanya khusus bagaimana kita bisa meraih ampunan melalui Ramadan. Kita khususkan bagaimana kita bisa meraih ampunan melalui Ramadan. Agar dengan itu dibuka pintu rahmat, dibuka pintu surga. Insya Allah sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa diuraikan pada kesempatan ini. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakallah khairan kepada Ibu wabarakatuh. Dona, barakallahu Jazakallah fiki, dan juga kepada khairan. Ustaz Lutfi, barakallahu fik, Ustadz. jazakallah khairan, dan kepada semuanya, barakallahu fikum. Saya mohon pamit Ibu, Ustaz, Terima dan para kasih jamaah Pak sekalian. Ustadz Saya izin Ahmad, lagi. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Lutfi dan semua jamaah Maha yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala di YouTube kami, jadi ada kendala untuk live streaming. Sebelum saya menutup, saya mau meminta maaf, mohon maaf lahir batin karena kita akan memulai ibadah puasa minggu ini ya di tanggal 23 tepatnya hari Kamis ya. Hari Kamis. Jadi hari Senin kita akan kembali lagi bersama kajian Pak Ustadz Ahmad Susilo tetapi di jam 1 siang dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz
akan memberikan kepada kita semua iman yang bertambah, lebih khusyuk, dan semoga amal ibadah kita dan persiapan diri kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron dona Terima saya. kasih. Terima kasih ibu-ibu sayang, sahabat-sahabat saya tercinta. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya Dona, mohon pamit. Iya, terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih. Bye Dona sayang. Mbak Wike, saya kenal suaranya. Thank you. Terima kasih. Jazakillah khairan. Syukron Mbak Dona. Mohon pamit ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. المتقين